konten itu berdasarkan insight. Jadi kita nggak sekedar siapkan konten asal gitu ya, tapi kita akan tahu konten mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya konten mana yang paling banyak di-share, paling banyak menghasilkan follower, itu semua bisa kita lihat dari Instagram kita masing-masing. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu, insight di Instagram, dan kalau masih ada waktunya nanti kita akan lihat sedikit bagaimana melihat insight dari Facebook gitu. Nah, saya akan dibantu oleh Vena untuk sharing mengenai insight Instagram. Teman-teman, saya juga pengennya sih teman-teman bisa langsung praktek gitu ya. Jadi bisa lihat nih. Jadi tidak hanya lihat slide, tapi langsung kalau bisa siapkan sekarang handphonenya, buka Instagramnya, kemudian nanti kita sama-sama cek Instagramnya ini udah bisnis atau belum. Karena yang bisa ngelihat insight itu Instagramnya harus di-switch ke bisnis dulu. Semua Instagram itu bisa di-switch ke bisnis, gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ternyata belum bisnis, itu tidak bisa lihat insight, nanti bisa diganti ke bisnis, gitu ya. Baik, saya mulai aja karena sudah jam 4 dan sudah banyak yang join, dan videonya saya off dulu ya, karena sering berat gitu. Oke, kita mulai ya dengan modul pertama, modul kita yang ke-25. Jadi saya mau menjelaskan juga bahwa di bisnis kita ini buat para anggota yang sudah join jadi anggota itu akan diberikan modul untuk berbisnis online sebanyak 30 modul, dan teman-teman itu bisa akses sendiri di website. Jadi yang sudah join dengan bisnis kita itu dapat user ID dan password untuk bisa akses ke modul, dan kemudian kita juga bisa belajar sama-sama setiap hari Sabtu, atau mungkin kita bisa tentukan hari yang lainnya. Selama September ini kita tiap minggu belajar sama-sama, tapi minggu ini adalah minggu terakhir di September karena kita akan persiapkan juga untuk Oktober. Oktober ini kita akan mungkin materinya akan lebih dalam gitu ya. Jadi kita persiapkan juga materinya untuk Oktober, nanti kita ketemu lagi sekitar pertengahan Oktober. Jadi buat teman-teman yang join hari ini, nanti tolong disimak aja. Dan PR juga nih, jadi selama kita off, teman-teman coba giatkan Instagramnya, kemudian yang belum paham tentang insight, coba dilihat-lihat selama seminggu, 2 minggu insight-nya seperti apa. Dan saya juga mau kasih tahu untuk insight itu, kalau akunnya belum bisnis, dan misalnya hari ini baru diganti ke bisnis, itu baru bisa melihat insight seminggu setelah itu. Gitu ya. Jadi semua ada waktunya. Baik, saya lanjut. Oke, hari ini tadi saya sudah jelaskan, kemudian ini bagaimana kita melihat, membaca insight ya. Nah, salah satu fasilitas dari Instagram yang sangat membantu kita, dan ini privilege lah buat kita pengguna Instagram dan pebisnis online mendapatkan fitur insight. Karena kalau teman-teman coba bayangkan kalau mau melakukan riset sendiri itu sangat mahal gitu harganya ya, dan sangat butuh waktu, butuh energi gitu, butuh effort yang tinggi. Nah, di Instagram dan Facebook, sosial media ini sudah tersedia, tinggal kita pakai aja. Dan teman-teman hari ini kami dari bisnis kita mau mengajarkan teman-teman bagaimana cara menggunakannya supaya ketika kita berbisnis ini jalurnya tepat gitu ya, mengurangi waste gitu. Nah, kita lihat sekarang, coba kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ini contoh Instagram. Ini buat teman-teman yang belum akunnya belum bisnis sehingga belum bisa lihat insight gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat di handphonenya sambil praktek ya. Saya nggak bisa lihat, tapi saya percaya teman-teman kalau udah pasti pegang handphone kan. Kalau bisa dipraktekkan di handphonenya. Ini ada tiga garis. Biasanya di handphone paling pojok kanan itu. Nah, nanti diklik di situ, ini ada setting gitu ya. Nah, ketika setting itu akan muncul account, cari account. Nah, ketika account ini udah muncul, klik, coba teman-teman klik, nanti ke bawah aja, scroll ke bawah, itu switch to professional account, atau
ke bisnis account. Nah, nanti di situ ada pilihan mau bisnis atau mau kreator. Nah, kalau bisnis itu berarti teman-teman bisa pilih salah satunya. Nah, kedua-dua itu apakah bisnis atau kreator itu akan bisa melihat insight. Bedanya apa bisnis dan kreator? Dua-duanya adalah professional account. Kalau kreator itu kalau misalnya teman-teman mau dikenal sebagai blogger, sebagai influencer, sebagai fotografer gitu. Pribadinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman pilih bisnis itu berarti brandnya yang mau dikenal, usahanya teman-teman yang mau dikenal. Nah, itu dua-dua itu bisa dipilih salah satunya itu yang akan mengubah akun kita, akun Instagram kita menjadi profesional dan kita bisa menikmati fitur-fitur untuk bisnis. Salah satunya adalah membaca insight gitu. Ini ya. Tapi misalnya teman-teman merasa oh saya mau ganti lagi ke personal account. Nah, ini bisa diganti lagi. Kembali cara yang sama, tinggal ganti ke personal account, tinggal pilih. Jadi kalau belum bisnis itu biasanya adalah personal account. Dan sekali lagi kalau bisnis itu berarti akun kita itu terbuka untuk siapapun. Karena kan bisnis nggak mungkin di private gitu ya. Jadi bisnis itu pasti terbuka untuk siapapun. Nah, next-nya ini mungkin mulai Vena ya. Vena boleh jelaskan, kita udah mulai masuk nih bagaimana caranya membaca insight. Jadi tolong teman-teman yang sudah punya akun, coba dilihat ya. Dilihat tadi membaca insight-nya tuh, kita sama-sama baca insight-nya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Bu Vika untuk pemaparan di awalnya. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita membaca insight itu. Yang pertama itu membaca insight itu tentunya untuk mengetahui bagaimana performa aktivitas di Instagram kita. Konten-konten seperti apa yang harus kita upload di Instagram. Nah, yang selanjutnya berkaitan juga dengan hal yang pertama itu tentang aktivitas yang ada di Instagram. Aktivitas di Instagram itu kan bukan hanya Instagram post, tapi juga ada Instagram story, terus juga ada berbagai aktivitas lainnya yang dapat dilakukan di Instagram. Nah, dari insight Instagram ini kita akan mengetahui performanya seperti apa. Nah, untuk yang kedua, yaitu untuk mengetahui performa konten. Jadi bagaimana konten kita itu yang diupload di Instagram itu performanya seperti apa gitu. Apakah itu menarik oleh teman-teman yang ada followers-followers yang ada di Instagram kita. Nah, yang selanjutnya itu untuk mengetahui profil audiens kita dari umur, gender, kota, dan negara asalnya. Jadi dari insight Instagram ini kita akan tahu nih audiens kita nih, followers kita ini berasal dari kota mana sih, dia berasal dari negara mana, dan juga tentunya yang paling penting ini dari umur dan gender, tentang usia gender usianya berapa, dari gender laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan kita tahu dari profile audiens ini, maka nanti kita akan bisa menentukan konten seperti apa yang akan kita bangun di Instagram kita, gitu. Nah, yang selanjutnya, dari membaca insight ini, kita akan mengetahui audiens kita itu aktif di hari dan jam berapa aja. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu dia aktif di hari dan jam berapa saja, maka kita akan bisa merencanakan upload konten kita akan diupload di hari apa dan di jam berapa. Kayak gitu, dan menyesuaikan dari si followers kita. Seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara membaca insight di Instagram? Jadi dalam membaca insight di Instagram itu, kita bisa melihat nih konten mana yang paling banyak dilihat oleh audiens. Nanti untuk detailnya akan kita lihat lebih dalam di slide-slide selanjutnya. Dari warna biru tua itu dapat menunjukkan paling tinggi hasilnya. Nanti akan ada diagram-diagram yang menunjukkan seperti apa sih insight dari postingan-postingan Instagram kita ataupun dari Instastory kita, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita seperti yang saya udah jelaskan juga bahwa kita akan bisa melihat nih audiens kita tuh aktif di hari apa saja, di jam berapa saja, dan tentunya info ini tuh berguna untuk uploadan kita di next-nya gitu. Untuk perencanaan di masa depannya juga. Nah, yang selanjutnya itu dalam membaca insight di Instagram itu kita akan melihat audiens kita ini dia perempuan atau laki-laki, dominannya dari laki-laki atau perempuan, dan dia berasal dari daerah mana-mana saja. Gitu. Apakah dia sesuai dengan target audiens bisnis kita atau enggak? Ya. Oke, next. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mulai masuk melihat bagaimana insight itu sendiri. Jadi di dalam insight itu terdapat 3 pokok bagian utama. Ada activity, konten, dan juga audience.
Nah, yang pertama kita bahas itu tentang activity-nya terlebih dahulu. Di sini ada discovery. Discovery ini nanti menampilkan ada reach dan impression. Di dalam bagian reach itu, kita bisa melihat nih, ada 213 account yang lihat Instagram kita. Dan kalau teman-teman lihat lagi di sini, lebih detailnya lagi, plus 59 versus Januari 12 sampai Januari 18. Berarti di minggu ini mengalami peningkatan sebanyak 59 account dibandingkan minggu sebelumnya. Gitu. Dan berarti kita bisa memperhatikan nih bahwa postingan kita di minggu ini mungkin lebih menarik gitu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Nah, setelah itu kita juga bisa lihat ada impression. Nah, kalau impression ini itu jadi kalau tadi account yang melihat Instagram kita itu ada sebanyak 213 account, kalau impression ini berarti dari 213 account ini melihat akun kita itu lebih dari satu kali. Dia bisa melihat account kita itu bisa sampai 3 atau 4 kali, sehingga menghasilkan angka 966 impression. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga, di bawahnya juga lihat ada plus 561. Berarti kita mengalami peningkatan sebanyak 561 impression dibandingkan minggu sebelumnya. Nah, ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi kita bahwa ternyata mungkin postingan di minggu ini ternyata menarik sampai reach dan impression-nya tuh mengalami peningkatan yang cukup tinggi gitu. Nah, selanjutnya di gambar sebelahnya bagian activity juga kita juga bisa melihat nih interaction-nya. Interaction-nya itu lebih aktif di hari apa sih? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagiannya sini, itu ada warna biru yang lebih tua pada hari Jumat. Dia lebih tinggi, yaitu dengan angka 5. Nah, interaction ini tuh apa? Jadi dia itu profile visit-nya, lebih ke profile visit. Jadi ketika followers kita itu atau non-followers mengunjungi akun Instagram kita gitu. Dan ternyata dari grafiknya bisa dilihat ternyata orang yang mengunjungi Instagram kita itu lebih banyak di hari Jumat, yaitu sebanyak 5 akun gitu. Nah, yang sebelahnya di sini juga ada audience. Di audience ini nanti akan ada penjelasan lebih detailnya lagi di selanjutnya bahwa kita bisa melihat dari segi gender dan juga keaktifan followers kita di hari dan jam berapa. Kalau dari segi gender, kalau teman-teman lihat di sini ada diagram lingkaran, kita bisa lihat nih dari 100% berapa persen laki-laki dan berapa persen perempuan. Kalau dominan di sini ada 47% perempuan dan laki-laki lebih dominan ternyata yaitu 53%. Dan kalau di bawahnya itu ada followers, ada di sebelahnya lagi itu ada hours dan days. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya followers kita ini lebih aktif di hari apa. Kalau teman-teman lebih perhatikan lebih jeli lagi, di sini mungkin kelihatannya sama rata ya, tapi kalau memperhatikan warnanya, ternyata itu lebih aktif di hari Rabu, Kamis, dan juga Senin. Followers kita tuh aktif di hari-hari itu, berarti kita punya perencanaan untuk next-nya, kita mungkin melakukan uploadan di hari-hari tersebut, gitu. Oke. Kita lanjut ya. Oke, next. Bentar. Oke, yang selanjutnya tadi kita akan membahas lebih detail lagi tentang audience. Nah, di audience ini yang pertama teman-teman bisa lihat ada grafik tentang grow-nya. Di sini ada 3 bagian, ada overall, follows, dan unfollow. Jadi kalau misalkan overall itu nanti secara keseluruhan baik dari follow dan juga unfollow-nya. Nah, ya kita masuk ke grafik garis yang ada di bawahnya. Di sini ada 3 dots, ada warna biru, hijau, dan juga merah. Kalau yang biru itu untuk overall secara keseluruhan, baik follow dan unfollow. Kalau yang hijau itu untuk follow, dan yang merah itu untuk unfollow. Semisal kita mendapatkan followers bertambah, maka grafik garis warna hijau itu akan mengalami peningkatan. Tapi kalau misalkan ternyata unfollow kita mengalami peningkatan, yang grafik warna merah lah yang akan mengalami perubahan garis. Tapi kalau misalnya kalau menurun gimana gitu? Oke, kalau menurun berarti grafiknya akan menurun jadinya gitu. Nah, kebetulan kalau di sini sebagai contohnya karena nol semua, jadi grafiknya itu hanya rata gitu. Nah, yang selanjutnya kalau kita geser lagi ke sebelahnya, di sini kita bisa lihat top location-nya. Di sini ternyata followers dari akun ini yaitu dominan lebih banyak dari wilayah Jakarta. Meskipun ada juga persentase dari wilayah lain seperti Depok, Bogor, Bandung, dan juga Bekasi.
Nah, dari sini kita tahu, oke, ternyata followers kita itu lebih banyak berasal dari Jakarta. Nah, ini berarti kan mempengaruhi perencanaan bisnis kita selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita lagi, melihat followers kita yang ternyata lebih dominan banyak dari Jakarta. Nah, kalau itu tadi kita melihat dari segi kotanya, top location dari kota. Nah, kalau teman-teman lihat, di sebelah city itu ada tulisannya country. Jadi, kalau teman-teman klik di situ, di country, nanti bisa melihat juga nih, dari negara mana sih sebenarnya followers kita itu dominan berada. Misalnya dari, ternyata kita punya loh followers dari negara lain. Itu juga bisa menjadi sebuah data untuk bisnis kita. Gitu. Nah, yang di bawahnya top location, itu ada egg range. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih bahwa sebenarnya tentang usia berapa sih followers yang follow account kita. Kalau misalkan sebagai contoh ini dari Instagram bisnis kita sendiri, ini cukup menarik ya bahwa tentang usianya itu dari 25 sampai 34 itu cukup tinggi dan ada 45 sampai 54 tahun yang juga cukup tinggi. Nah, tapi ternyata ada juga followers kita yang berusia 65 tahun ke atas itu, dan ini presentasinya lumayan, yaitu sampai 2,9%. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menentukan konten seperti apa yang akan kita tampilkan. Kalau misalkan ternyata itu melihat dari usianya, dari segala usia gitu, dari usia muda, bahkan sampai ini ada yang tua, berarti kita harus menyesuaikan nih, kontennya juga yang harus sesuai dengan usia tersebut. Gitu. Kalau kita geser lagi ke sebelah, gambar yang ketiga, di sini ada gender. Lebih spesifik lagi daripada yang tadi, gender ini dia akan melihat followers kita itu laki-laki atau perempuan yang lebih banyak. Nah, dalam diagram lingkaran ini ternyata lebih banyak followers kita dari jenis kelamin perempuan, yaitu 57%-nya perempuan dan 43%-nya laki-laki. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Berarti kan kita harus memperhatikan lagi apa kontennya. Konten di Instagram yang mau kita bangun itu seperti apa gitu. Kalau ternyata lebih banyak perempuan, berarti kita bisa nih lebih membuat sesuatu yang lebih menarik. Menariknya bagaimana? Misalkan captionnya dibuat lebih menarik gitu, atau kita mengadakan giveaway yang supaya juga perempuan kan dominan senang yang seperti itu, yang ada sesuatu yang berbeda mungkin seperti itu kan, dan ada lebih keaktifannya. Nah, kalau misalkan di bawahnya gender, ini juga ada penjelasan tentang most active times. Hampir sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita bisa melihat sebenarnya di hari apa saja followers kita itu lebih aktif. Dan teman-teman nggak perlu pusing-pusing kayak, ini sebenarnya mirip-mirip ya grafiknya gitu. Tapi ternyata warnanya itu yang bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan dia warnanya lebih tua, birunya lebih tua, nah itulah yang dominan. Kalau di sini berarti di hari Sabtu dan juga di hari Senin. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelahnya most active times itu ada hours. Teman-teman bisa klik juga di bagian hours untuk melihat sebenarnya rentang jam berapa followers kita itu aktif. Nah, nanti kalau misalkan sudah mengetahui di hari apa dan di jam berapa, di saat itulah kita bisa upload Instagram supaya kita bisa mendapatkan banyak likes, komen, ataupun juga share. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa teman-teman ini kami mengambil contoh dari akun bisnis kita dan ada beberapa akun Instagram yang lainnya. Jadi kalau lihat mungkin gendernya ada yang beda dengan yang tadi itu karena itu beda akun, beda insight dari akun yang berbeda gitu ya. Kemudian saya mau tambahkan yang di sini ya, ini akun bisnis kita, ini menarik sekali. Ada age range ini, kalau kita lihat age range-nya, range umur, ini dari yang muda sampai yang tua gitu ya. Kita lihat 1824 sampai ada juga umur 65 gitu. Kemudian paling besarnya didominasi 2534 dan 4544 gitu. 30 ini hal yang tidak biasa sebenarnya kalau di insight-insight Instagram yang lainnya yang umumnya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan itu kebanyakan di usia 2534 atau paling 3544. Jarang sekali usia 45-54 gitu ya. Atau mungkin sekarang sudah semakin banyak yang bermain Instagram di usia tersebut. Atau memang ini sudah banyak sekali pebisnis-pebisnis yang memang sudah mapan di bisnisnya, sekarang beralih ke online gitu, terutama di Instagram. Jadi kita bisa lihat, terutama ini karena followernya bisnis kita, berarti bisnis kita sendiri ini followernya
adalah memang kebanyakan adalah pebisnis yang range usianya itu antara 25 sampai dengan 50 ke atas gitu ya, dan mereka ini sudah aktif juga di Instagram. Nah, ini yang menarik dan buat saya menyenangkan karena semua range usia itu sekarang sudah mulai menggunakan digital atau online untuk menjalankan bisnis. Dan semakin hari semakin banyak yang jadi ahli gitu ya di bisnis online. Gitu. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, kalau ini mungkin saya jelaskan juga. Ini teman-teman mungkin ada yang handphonenya bisa beda-beda ya. Penampakan insight di handphone itu bisa beda gitu. Jadi kalau ada audience, kemudian ada activity, ada content, ada audience. Sebenarnya 3 itu yang utama, tapi mungkin layout di handphone bisa jadi beda. Ada juga yang layoutnya seperti ini. Jadi ketika kita klik insight, ketika teman-teman klik insight dari profil Instagram di depan, itu bisa juga muncul seperti ini bentuknya. Jadi dia nggak langsung bilang activity, content, dan audience, tapi muncul seperti ini. Ada overview, account reach, gitu. Ada konten, tetap konten, kemudian follower, gitu ya, follower atau audience. Jadi pengertiannya tetap sama. Nanti tinggal teman-teman klik aja panahnya ini, masing-masing, gitu. Nanti kelihatan kalau di account reach ini profile visit, yang visit ke profil kita itu berapa, yang klik website, link ya, itu berapa, kemudian ada nggak yang klik email, kemudian ada yang klik call button juga atau tidak gitu. Kemudian kita juga bisa, ini tadi juga yang sudah dijelaskan Vena di depan, bahwa account activity kita hari apa yang paling banyak. Hari Sabtu kah atau hari yang lainnya. Kalau biru tua dan ini lebih tinggi, berarti account ini activity-nya paling tinggi di hari Sabtu dan hari Senin gitu. Kemudian berapa impresinya. Ini penampakan dari handphone yang lain ya. Jadi teman-teman jangan kok handphone saya beda. Ini tiap handphone bisa beda-beda, tapi intinya melalui insight itu kita bisa dapat activity account kita bisa tahu konten kita yang paling banyak disukai dan yang lain-lainnya. Kemudian kita bisa tahu audiens kita tuh seperti apa yang seperti sudah dijelaskan tadi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konten gitu ya. Kita bisa belajar apa aja dari konten-konten yang sudah kita upload. Oke, mungkin saya jelaskan dulu sebelum Vena ya, atau Vena bisa langsung jelaskan ya, Ven? Oke, saya Bu jadinya. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat pada gambar yang pertama ini kita bisa melihat nih interaction dalam top postnya. Jadi kalau di sini dilihat ada peringkat post dari yang udah kita upload tadi. Nah, di peringkatnya itu berdasarkan apa? Di sini berdasarkan like. Jadi yang ternyata yang paling banyak itu 7 likes. Yang pertama sebagai peringkat pertama, di bawahnya ada yang 5 likes dan ada 4 likes. Nah, dari top post ini juga nanti kita bisa mempertimbangkan nih sebenarnya posan seperti apa yang disukai followers kita, supaya ke depannya kita bisa juga merencanakan kontennya yang seperti apa yang menarik ternyata untuk audiens kita. Nah, di bawahnya top post, di sini juga ada top story. Kalau teman-teman lihat kan sekarang sangat ini ya, banyak sekali tentang story-story di Instagram. Ternyata kadang juga lebih aktif di story. Nah, kita juga lihat ternyata story kita mana sih yang lebih banyak dilihat atau impressionnya lebih banyak gitu dibandingkan story yang lain. Sama dengan yang di atasnya, bahwa pemeringkatan ini ternyata dilihatnya itu lebih pada replaynya. Dari misalkan ketika kita upload story kita, ketika ada orang yang mereplay story kita, nah disitulah nanti oleh pihak Instagram akan dibuat insight-nya gitu. Jadi pemeringkatan story berdasarkan replaynya. Nah, yang selanjutnya kalau kita geser ke sebelahnya, di sini ada top stories juga yang lebih detail lagi. Ini kalau yang tadi lebih pemeringkatannya secara replay, di sini ada pemeringkatan secara reach. Di situ jadi seberapa banyak yang melihat story kita. Jadi yang pertama ini ternyata dia ada 17 reach. Dan yang pemeringkatan kedua itu ada 11, dan yang bawahnya itu ada 9. Jadi dilihat lagi oleh Instagram, nanti akan dibuat insight seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman juga membuat ada IGTV, nah itu juga nanti akan diperingkatkan IGTV kita mana yang lebih menarik oleh audiens. Nah, di gambar yang ketiga itu juga ada konten interaction-nya. Ini hampir sama yang sebelumnya, tapi di konten interaction ini
dari sebuah posan kita itu seberapa banyak interaksi yang terjadi di posan itu. Kalau di sini kita lihat nih, ada 29 interaksi. 29 interaksi itu terdiri dari apa saja? 25 itu terdiri dari likes, dan ada 2 save dan 2 share. Gitu. Jadi kita bisa lihat juga, ada nggak sih orang yang share ternyata postingan kita? Ternyata ada nih di sini, ada 2 account yang share. Gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa memperhatikan di bawah tulisan post interaction itu ada minus 9,4%. Nah, berarti ternyata mengalami penurunan sebanyak 9,4% dibandingkan minggu sebelumnya, gitu. Nah, terus kalau yang di atasnya tadi post interaction, nah di bawahnya itu ada story interaction. Sama seperti atasnya, nanti di story interaction ini akan dijelaskan berapa yang replay dan ada berapa yang reach, gitu. Karena kebetulan di sini 0, jadi angkanya hanya 0, gitu. Belum ada perinciannya. Dan di bawahnya juga ada IGTV interaction. Begitupun sama dengan penjelasan di story interaction. Ya, jadi teman-teman untuk konten, insight konten itu kita bisa dibagi ada 3. Satu, kalau kita mau tahu post gitu ya, top post itu artinya upload kita di feed gitu, itu bagaimana sih performance-nya. Kita klik aja top post ini ya, yang di paling kiri ini, kemudian ada see all, itu kalau mau lihat semuanya, teman-teman tinggal klik see all, nanti kita akan lihat juga setelah ini, apa sih setelah kita klik see all, itu apa yang kita bisa lihat. Kemudian nanti setelah ini, nanti kita coba demo juga ya, demo live dari handphone. Nah, jadi tadi ada, untuk konten itu ada top post, kemudian ada kita bisa lihat juga top stories, kemudian ada top IGTV gitu. Jadi ada 3 macam untuk konten yang kita bisa analisa gitu. Dan itu semua tinggal kita baca kok. Teman-teman belum pusing kan ya lihat angka-angka ini, karena ini kita tinggal baca aja gitu angkanya. Mungkin nanti kalau udah terbiasa ini menyenangkan sekali kita lihat perkembangan dari konten Instagram kita. Dan Instagram Insight ini itu dievaluasi setiap minggu. Jadi teman-teman coba luangkan waktu mungkin sekitar hari Minggu ya, atau Senin pagi gitu, Minggu sore atau Senin pagi untuk ngebaca insight tiap minggu. Dia nih live sih tiap minggu, artinya gini, kalau misalnya sekarang hari Sabtu, dia akan membandingkan dengan Sabtu yang lalu gitu ya, seminggu yang lalu. Kalau hari Minggu itu minggu yang lalu. Nah, kalau mau baca insight, dijadwalkan aja tiap minggu, atau terserah kalau mau tiap hari juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebaiknya kalau menurut saya setiap minggu, hari Minggu sore atau Sabtu sore, teman-teman sudah bisa baca insight untuk persiapkan konten minggu depannya. Begitu. Oke, jadi diperhatikan ya, tolong diingat ada top post, itu feed, ada top stories, dan ada top IGTV yang kita bisa analisa insight-nya. Oke, selanjutnya ini kita mau analisa untuk top post dulu ya. Bisa apa aja nih dan bagaimana caranya? Lanjut, Van. Oke, nah yang selanjutnya ketika kita bisa melihat nih di sini post kita itu ada di bawahnya ada any, foto, video, carousel post, shopping post. Kalau misalnya kita klik yang any, nanti akan melihat nih sebenarnya insight-nya seperti apa dari semua postan kita. Tapi kalau kita filter hanya untuk foto dan video juga itu juga bisa. Nanti kita akan lihat reach-nya berapa banyak, share-nya berapa banyak gitu. Nanti akan ada di slide selanjutnya itu yang lebih detail lagi. Nah, nanti di gambar sebelahnya itu ada select time period. Nah, nanti kita bisa lihat insight ini mau per 7 hari, per 30 hari, 3 bulan, atau 6 bulan, atau tahun sebelumnya, atau 2 tahun sebelumnya. Nah, di sini kan nanti kita akan melihat sebenarnya progres dari postingan kita di Instagram itu seperti apa. Nanti kan itu sebagai bahan evaluasi kita untuk kedepannya. Nah, di gambar yang ketiga, kalau misalnya kita melakukan post di Instagram, di feeds itu, kita juga bisa melihat insight-nya itu seperti apa langsung. Kalau teman-teman lihat nanti di bagian feeds itu langsung bisa diklik kok, ada post insight-nya. Di sini bisa dilihat ada 5 like, ada 0 komen, dan juga ternyata share-nya cukup tinggi. Di sini ada 9 share. Dan ternyata teman-teman juga bisa tahu, oh bahwa ada followers kita atau non-followers bahkan yang save postingan ini gitu. Nah, dari postingan ini juga ternyata ada 4 profile visit yang akhirnya mengunjungi profile Instagram kita. Dan ternyata postingan ini reach-nya itu sampai 106 reach. Jadi dia ditampilkan di 106 akun gitu. Ya. Oke, saya tambahkan juga. Jadi teman-teman tadi ada kalau klik post gitu ya, konten, kemudian post, ini ada tulisan any itu apa aja postnya kita bisa pilih tadi yang Vena jelaskan.
Kemudian ada reach. Reach ini adalah matriks yang kita mau analisa. Di sini penting nih. Kita mau analisa dari semua postingan kita mau analisa matriks apanya? Reach-nya kah, impresinya kah, share-nya kah, save-nya kah, atau kita mau tahu engagement-nya. Kita mau tahu konten mana sih yang paling banyak di-save. Konten mana sih banyak yang menghasilkan follower gitu. Konten mana yang paling banyak like gitu ya. Kita akan klik di sini yang ada tulisan reach ya. Reach, kemudian di gambar kedua ada share gitu. Kemudian ini waktunya kita mau analisa konten yang kita upload 7 hari ini atau 30 hari ini atau konten yang kita udah upload selama setahun atau 2 tahun gitu. Nah, ini yang kita main-mainnya di sini nih. Kita klik aja. Ini kita klik reach. Oh, ternyata konten bisnis kita yang paling banyak reach-nya itu adalah ide layout Instagram yang menarik. Berarti bisnis kita ini harus sering-sering nih bikin konten seperti ini, tips ini, karena ini ternyata reach-nya banyak gitu ya selama tahun ini. Kemudian kita mau tahu yang share gitu, berapa orang ada konten mana yang paling banyak di-share. Nah, konten yang paling banyak di-share ini maaf gambarnya ini sebenarnya ada di sebelahnya. Ternyata ini adalah konten promo flyernya waktu itu kita kerjasama dengan Spark Fashion Academy gitu. Ini ternyata banyak yang share. Artinya apa? Kalau orang banyak share berarti dia pengen kasih tahu ke teman-temannya yang lain. Gitu kan? Dia share untuk orang-orang yang lain. Nah, itu kurang lebihnya tambahan saya. Kemudian next-nya kita lanjut. Nah, ini lebih jelas nih. Silakan, Fen. Oke, nah teman-teman ternyata di sini lebih jelas kan. Kita bisa lihat nih, matriksnya tuh apa aja gitu kan. Di sini yang tadi seperti Bu Vika udah jelaskan juga, kalau misalkan kita mau melihat secara keseluruhan, maka kita pilih yang any gitu kan. Nah, di sebelahnya itu ada beberapa pilihan seperti reach-nya berapa, yang save berapa, dan yang follow berapa. Nah, di sebelahnya lagi ada matriksnya itu untuk menentukan waktunya. Misalkan 1 tahun yang lalu, 7 hari yang lalu, selama tentang 3 bulan, seperti itu. Jadi dari posan-posan inilah nanti kita akan melihat nih sebenarnya mana sih konten seperti apa yang ternyata lebih diminati oleh followers kita atau oleh audiens kita. Yang tadi Bu Vika jelasin bahwa ternyata ini ide layout Instagram yang menarik ini yang ternyata mendapatkan reach tertinggi gitu. Dan berarti ini sebagai perencanaan juga untuk di masa depan bahwa ternyata konten seperti ini yang menarik oleh audiens kita gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita udah lihat di sini, udah lihat matriksnya, udah lihat insight-nya, kita bisa tahu juga, oh ternyata postingan yang mungkin kita selama ini nggak perhatikan kan, kita menurut pribadi kita postingannya nggak terlalu penting, nggak terlalu menarik gitu buat kita gitu ya, tapi ternyata insight ini menyatakan tinggi loh, misalnya ini ada Black Garlic, kemudian ada beras, kemudian ada baju gitu. Ternyata ini yang paling banyak reach-nya dan mungkin postingannya udah di bawah kan. Nah, kita bisa upload ulang lagi gitu karena ternyata ini reach-nya besar. Terus juga yang save, ternyata ini penting nih. Nah, kita bisa create konten lagi untuk konten-konten yang sudah di bawah tapi ternyata paling banyak mendapatkan engagement ya. Engagement misalnya like ataukah dia save atau dia follow gitu. Kita bisa upload lagi, kita upload kembali dengan pesan yang sesuai, misalnya jangan lupa follow, jangan lupa di-share ke teman-teman. Kemudian kalau merasa penting ayo di-save gitu karena ternyata memang ada action itu terjadi di postingan kita gitu. Oke, kemudian kayak yang follow juga ini ya, ternyata yang sabun gitu kan. Oke, Vena, ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, sejauh ini sudah cukup, Bu. Iya. Baik, oke. Mungkin ada yang mau bertanya atau sampai di sini silakan bisa di chat ya. Sebelum kita lanjut. Di chat dulu, nanti kalau mau raise hand juga bisa, nanti kita unmute. Oke, dilanjutkan lagi, Vena. Oke, nah yang selanjutnya masih di bagian insight Instagram. Seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau tadi kan kita lebih membahas ke Instagram Feeds. Nah, sekarang kita di sini akan membahas nih tentang story Instagram. Nah, kalau dari story Instagram ini, terdapat juga beberapa matriksnya. Kalau misalkan di sini ada, kita bisa lihat sebenarnya activity dari story kita tuh seperti apa. Ada yang next story kah, ada yang replay kah, atau ada yang back ke story sebelumnya.
Dan sama seperti yang di feeds juga, pengaturan waktunya pun bisa kita setting gitu. Kalau misalkan ini 14 hari, selama tentang 14 hari. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat di gambar yang kedua itu, ketika ternyata pada posan yang ini, yang free webinar, itu ternyata ada 4 account yang melakukan next story gitu. Jadi kita akan bisa melihat, oh ternyata aktivitas dari followers kita ini dia melakukan next story itu sebanyak 4, ada 4 akun gitu. Nah selanjutnya itu di sebelahnya itu juga ada yang back kembali ke story sebelumnya gitu. Kembali ke story sebelumnya, itu pun kita juga bisa lihat insight-nya seperti apa. Nah kalau misalkan teman-teman perhatikan dari insight story ini tentunya akan menjadi pertimbangan juga untuk kita nih untuk membuat story ke depannya itu seperti apa. Kayak gitu, misalkan konten seperti apa sih yang ternyata membuat followers kita atau audiens kita tuh melakukan replay. Dia kalau melakukan replay itu untuk apa? Berarti dia merasa tertarik nih, berarti dia ingin menanyakan sesuatu dari postingan story kita. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat matrix untuk post dan stories itu beda ya. Kalau di post tadi ada reach, ada share, ada follow. Kemudian kalau kita lihat di story ini beda, ada excited, ada next story, kemudian ada back. Karena memang kan action di post dan di stories kan beda gitu. Nah ini yang perlu kita pelajari dan ini sangat menarik sih. Kita mau stories kita ini lebih banyak action apa. Nah itu kita lihat yang konten-konten mana sih yang menarik untuk masing-masing matrix. Kemudian teman-teman bisa lihat kalau tadi di post gitu ya dan story ini mau relate dengan minggu lalu kan kita discuss dengan kalau yang ikut dengan Mas Abbas juga mengenai kekuatan di feed dan post di feed dan di story gitu kan. Dan memang kalau kita lihat berdasarkan tadi insight-insight tadi, kalau di post itu di feed itu banyak banget responnya, ada yang sampai 1000 gitu kan, reach-nya ada yang puluhan gitu. Kalau di story, kalau di sini ini angkanya beda gitu ya, angkanya lebih rendah karena memang sifatnya kalau minggu lalu kita bahas reach-nya di feed itu lebih tinggi daripada di story gitu. Kekuatan di feed itu lebih tinggi daripada di story karena kan sifatnya story itu cuma tiap sehari gitu kan, cuma 24 jam. Tapi kadang-kadang banyak yang merasa udah saya main di story aja, feed-nya nggak diperbanyak gitu. Tapi kalau kita lihat di insight ternyata kekuatan feed itu lebih besar daripada story sehingga teman-teman harus lebih banyak upload konten di feed. Tapi jangan lupa juga di story tetap di-upload karena story itu sifatnya seperti kayak breaking news-nya gitu ya. Tapi jangan terlalu berharap bahwa ketika saya upload di story ini pasti akan reach-nya banyak gitu. Kecuali memang kita followernya udah tinggi banget gitu, nggak apa-apa. Tapi kekuatan feed itu harus dipertimbangkan. Baik. Nah ini sampai di sini ya untuk yang Instagram. Kemudian saya coba mau demo, mudah-mudahan bisa dari handphone. Bagaimana sih kita membaca insight untuk Instagram sebelum kita masuk ke Facebook gitu. Nah kalau teman-teman ada yang mau ditanya silahkan. Udah pada tahu bagaimana klik insight ya. Sebentar kita ada nggak ya di depan? Ada raise hand. Oke. Michael ya. Michael Yeheskil boleh? Boleh Ya, Bu. Ya, kenapa Michael? Aku mau nanya, untuk konten itu, apakah penggunaan hashtag itu sangat berpengaruh terhadap jangkauan posannya itu, jadi si reach-nya itu dapat lebih banyak lagi tercapai kepada pengguna Instagramnya apa gimana, Bu? Kadang kan ada beberapa konten yang menggunakan hashtag itu macam-macam, Bu. Maksudnya apakah itu juga berpengaruh terhadap itunya, insight-nya nanti? Bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Iya. Di insight ini sebenarnya kita belum keluarin semua, tapi nanti coba kita kalau bisa demo ya, nanti saya demo dari handphone. Hashtag itu penting banget gitu untuk dapat reach, karena kita kan akan kalau secara algoritmanya Instagram itu akan mempertemukan kita dengan interest-interest yang sama dengan hashtag dan itu sangat sangat pengaruh, makanya untuk konten itu harus ada hashtagnya gitu kan. Sebenarnya di modul yang keberapa saya lupa, ini juga ada sih, nanti kita bahas khusus tentang hashtag gitu.
Tapi untuk hashtag itu penting dan pengaruh untuk reach gitu. Itu Michael. Udah jelas ya? Udah Jelas, Bu. terjawab. Terima kasih. Iya, makasih. Nah, teman-teman saya coba share screen ya. Saya stop share dulu yang ini. Bentar ya, saya... Oke. Nah, ini saya demo ya dari handphone akunnya bisnis kita. Nah, teman-teman kalau mau ke Insight, saya ke profile dulu. Nah, ini di depan bisnis kita. Ini ada tertulis di bagian bawah Insight. Untuk baca tadi grafik-grafik itu dari mana, ini ada Insight. Atau yang tadi yang saya bilang di kanan pojok kanan atas itu ada garis 3, itu bisa diklik. Saya coba klik ya. Itu juga ada Insight di situ. Tulisan yang ada bar grafik itu Insight, tinggal teman-teman klik. Saya klik atau bisa dari depan yang tadi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Itu ya. Kita bisa lihat akun kita selama 7 hari. Dan analisa angka-angka ini, yang di depan ini hanya 7 hari. Jadi setiap minggu kita harus lihat. Kemudian konten yang kita share 7 post, ada 19 story. Itu. Nah, kita coba klik account reach ya. Account reach kita lihat ada apa di account reach. Ini ada account yang paling aktif hari apa. Ada impresi, tadi sudah dijelaskan impresi itu apa. Kemudian ada account activity, jadi yang visit ke profile itu ada 67. Ada 67 user ya atau account. Kemudian yang klik ke link itu ada 8. Yang klik email nggak ada, yang call nggak ada. Kemudian kita bisa lihat top post, terus ada top stories, kemudian ada top IGTV. Nah, kita coba lihat top post. Kita see all aja ya, yang tadi ini udah dijelaskan. Nah, ini akan muncul any, ada reach, ada last year gitu. Jadi kalau any itu postingan apa aja gabungan, feed, story, IG gitu. Kemudian reach itu adalah matriksnya. Saya coba klik any ya, ini muncul. Nah, kita mau pilih filter kemana? Foto, video, carousel, atau shopping. Shopping ini belum ada di Indonesia. Oke. Kemudian kita pilih any aja. Kemudian matriksnya kita mau pilih apa? Reach. Oh, di sini banyak banget muncul. Kita mau tahu konten mana yang menghasilkan call button tab. Konten mana yang paling banyak orang komen. Konten mana yang paling banyak menghasilkan email. Mereka akhirnya klik email gitu ya. Konten mana yang akhirnya membuat orang follow. Konten mana yang membuat get direction tabs. Konten mana yang impresinya banyak, konten mana yang paling banyak like, konten mana yang paling banyak menghasilkan profil visit, yang paling banyak, ini kan tadi reach ya, karena di klik reach gitu. Konten mana yang paling banyak orang nge-save, share, text button, dan website tabs. Ini banyak banget insight-nya, tinggal kita klik-klik aja. Kita coba profil visit, kita main-main aja di sini. Ada nggak? Oh, ternyata konten-konten ini loh yang bikin orang visit ke profil bisnis kita. Itu. Ternyata ini. Ya. Nah, konten-konten inilah yang ternyata mungkin konten ini layoutnya menarik gitu ya, atau informasinya menarik sehingga orang mau visit gitu. Kemudian jadi kita harus bikin desain-desain seperti ini gitu. Kemudian saya mau lihat konten mana yang tadi yang paling banyak save. Coba ada nggak yang save ya? Oh, ternyata yang di-save ini. Itu ya yang garlic, kemudian tips-tips, kemudian yang garlic ini ternyata orang merasa penting. Jadi banyak yang silent ya. Orang dia mungkin nggak like, dia mungkin nggak komen, tapi dia melakukan action lain karena dia bilang, oh ini penting nih. Dia save suatu waktu dia perlu gitu kan. Kemudian, iya ini lumayan ya ada yang save
Karena ini akunnya kita terus terang masih dikit followernya, jadi angkanya juga mungkin masih kecil-kecil ya. Nah, kalau kita lihat yang share, teman-teman kalau punya handphone coba ya. Jadi kita bisa, teman-teman bisa lihat akunnya ini posisinya, insight-nya seperti apa. Ini yang tadi yang kita presentasikan kan. Ada yang share juga, ternyata banyak juga yang share gitu. Nah, kita bisa lihat dari semua matriks mana yang selalu muncul, konten mana yang selalu muncul. Kita kan bisa lihat, oh ternyata konten, kalau saya lihat konten tips, konten garlic, ini paling banyak muncul, berarti ini penting nih. Kita bisa upload lagi, bikin desain baru lagi gitu. Nah, ini yang kalau kita pilih konten dalam berapa waktu tertentu, kita bisa pilih. Ini saya dipilihnya setahun terakhir ini gitu. Nah, itu teman-teman kalau kita lihat untuk post, kemudian kita back lagi. Nah, kita coba lihat yang story. Kita klik story, nah ini tadi matriksnya di story itu beda. Nah, kita lihat kan tadi kalau di post itu beda ya. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, kalau kita lihat ini, kalau di story ada back, di post tadi nggak ada. Ada call button tabs ada, email button tabs ada. Excited hanya ada di story. Follow ada di post juga ada. Next story hanya di story. Get direction tabs, impresi ini hanya ada di ini ada di dua-duanya nih. Link klik kalau nggak salah di post nggak ada tadi. Forward ini nggak ada. Tapi forward dan share gitu ya. Forward tuh next-nya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi kita bisa pelajari betapa kita itu sudah diberi kemudahan sih oleh Facebook dan Instagram untuk melihat atau mempelajari konten-konten mana yang bisa efektif gitu ya teman-teman. Nah, itu itu yang bisa kita pelajari dari insight. Kalau IGTV ini karena nggak ada, belum ada IGTV-nya, jadi kosong. Ada ya? Oh, ternyata ada. Cuma berat ya, jadi nggak kelihatan. Oke, baik teman-teman. Itu aja sih kalau yang kita lihat ya dari insight. Coba kita, apalagi yang mau teman-teman pelajari dari insight? Oh, ini follower tadi belum ya? Follower sudah dijelaskan tapi belum demo. Nah, ini yang tadi kita jelaskan. Ini kita bisa lihat ada grafik-grafiknya, ada overall, ada follow, unfollow. Jadi kita bisa tahu loh, ada yang unfollow ya. Pas minggu ini siapa nih yang unfollow? Kita bisa lihat. Dan kita bisa pantau tiap minggu. Tadinya dia follow, terus dia unfollow gitu. Kita bisa lihat gitu. Kemudian kita bisa lihat ini, oh followernya ada dari Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, dan Bekasi. Country kita lihat, oh Indonesia. Gitu. Tapi ini ada kecil-kecil dari negara lain, kayaknya harusnya sih nggak ada, tapi ada ya. Gitu. Oke, ini top cities gitu ya. Kemudian kita lihat umur. Umurnya ini paling banyak yang tadi saya bilang kalau di bisnis kita ini unik karena dari muda sampai umur tua nih. Usia yang udah tua gabung karena pebisnis itu kan rata-rata di usia yang sudah senior gitu ya. Bisnisnya udah mapan, mereka gabung. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ada ternyata yang muda itu lebih banyak yang pria, kemudian yang perempuannya ternyata. Perempuan ini, pebisnis perempuan ini di usia yang senior ini lebih banyak perempuan. Gitu. Oke, kemudian kita lihat memang perempuan 57%, kemudian 43% pria. Kemudian hari apa aja aktifnya, ini rata-rata di jam 12 ke atas. Kemudian days-nya kita bisa lihat hari Sabtu, kita klik ini jumlahnya berapa, gitu kan? Nah, untuk kalau lihat jamnya, teman-teman bisa lihat hari Sabtu, hari Minggu, kemudian hari Senin,
hari Selasa. Tiap minggu nih ada. Kalau diklik muncul angkanya. Gitu. Nah inilah insight yang kita bisa pelajari yang ada di Instagram. Jadi tadi ada apa? Kita bisa lihat konten gitu ya. Ini ada konten yang paling menarik. Kita bisa lihat top post-nya. Ini saya ulang sekali lagi. Kita bisa lihat matriksnya yang follow berapa, yang share berapa gitu ya. Yang konten-konten mana yang menghasilkan share, konten mana yang menghasilkan follow, konten mana yang banyak di-save, dan ini sangat penting untuk kita pelajari untuk create konten-konten berikutnya gitu. Jadi teman-teman, ini yang paling penting kita lihat di IG. Silahkan dicoba-coba ya, buat yang akunnya belum bisnis, dijadikan bisnis dulu, dan mau nggak mau harus tunggu seminggu baru akan kelihatan insight-nya. Gitu. Oke, kemudian saya stop share, kemudian nanti bentar, saya stop share, saya balik ke materi ya. Saya balik ke materi tadi, kita terakhir akan bahas mengenai Facebook, masih ada waktu sekitar 5 menit. Jadi insight itu tidak hanya ada di Instagram, tapi yang paling banyak sebenarnya ada di paling banyak sebenarnya, paling komplit itu di Facebook, teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak yang bilang, saya nggak usah punya Facebook. Nggak bisa seperti itu sih sebenarnya. Karena Facebook itu connect gitu ya dengan Instagram. Jadi harus punya Facebook, bikin Facebook page yang sesuai dengan Instagramnya, kemudian dikonekkan, dan itu akan bisa dilihat insight-nya. Nah, insight dari Facebook ini sama, bisa melihat performa akun kita, dan ini lebih kaya lagi insight-nya. Kemudian bisa lihat kompetitor juga, kemudian bisa lihat reach per halaman, dan kontennya, bisa juga tahu engagement-nya, dan bisa tahu video-video macam-macam. Contohnya, misalnya ini bisnis kita. Nah, ini tampilan Facebook yang baru. Ini insight langsung muncul nih di sini di depan. Jadi teman-teman bisa lihat insight people reach 70, kemudian post engagement 34, page like-nya 1 gitu ya. Kemudian bisa klik see all. Klik see all nanti muncul tuh seperti ini. Nah, ini juga kaya banget nih matriksnya, bisa dilihat follower-nya gimana, shop-nya gimana, like-nya gimana, reach-nya gimana gitu ya. Postingannya, video, dan yang ini nanti kita akan bahas khusus di hari berikutnya ya, karena tadi kan kita benar-benar fokus ke Instagram gitu. Karena Facebook ini lebih banyak lagi. Nah, ini matriks-matriks yang kita bisa pelajari di insight-nya Facebook, tapi ini hanya ada di Facebook page. Kalau Facebook biasa nggak ada. Jadi teman-teman yang belum punya page atau yang udah punya page, yang belum punya silakan bikin page-nya, konekkan ke Instagram, kemudian yang belum punya, yang sudah punya page silakan dibuka nih insight-nya. Nah, ini kita bisa lihat nih postingan-postingannya juga. Gitu. Reach-nya berapa, engagement-nya berapa. Kemudian kita bisa juga tambah kompetitor yang kita mau lihat gitu ya. Kompetitor yang kita mau pantau. Kita bisa tambah page mana yang kita mau pantau nih sebagai kompetitor. Kita bisa lihat kompetitor kita itu aktifnya itu berapa sering sih gitu dibandingkan kita. Nah, kalau kita mau lebih dari mereka ya kita harus lebih aktif gitu. Jadi kita bisa pantau kompetitor juga. Nah, itu sih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya nggak, Rena? Ada yang mau bertanya? Oh, Ludi nanya ya, berapa lama ya suatu postingan baru bisa dibedah insight-nya? Seminggu sih kalau kita lihat di insight-nya Instagram ya. Itu sebaiknya seminggu baru sebenarnya udah langsung muncul, tapi kita bisa lihat evaluasinya seminggu. Kalau misalnya tadi akunnya belum bisnis, jadikan bisnis dan tunggu seminggu. Seminggu baru lihat gitu.
Daru nanya bagaimana flow yang Instagram toko barang hitung pakai bisnis kita komplit. Daru, saya kurang mengerti ini pertanyaannya Daru ya. Nanti bisa chat lagi ya Daru ya, di adminnya bisnis kita ya. Bagaimana flow yang Instagram toko barang hitung pakai bisnis kita komplit. Bagaimana flow-nya Instagram. Ya saya kurang paham, Daru maaf, nanti kita bahas saya kontak Daru nanti by WA ya, untuk jawab pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, jadi silahkan yang akun Instagram Muda Bisnis, silahkan jangan dicuekin ya insight-nya, jangan dianggap insight apa sih ini gitu. Udah tahu kan, begitu banyak data-data, begitu banyak informasi yang sangat berguna untuk kita create konten kita gitu. Nanti dengan sendirinya teman-teman ini secara feeling nih bisa juga udah tahu gitu. Oh, Adi raise hand. Boleh di-unmute ya, Van? Ya, sudah saya unmute, Bu, tapi kayaknya belum masuk di sana. Oh gitu. Adi ya, coba ya. Adi. Halo Mbak Fik. Udah. Ya, gimana Di? Ya, Adi, maaf Mbak Fik, ini juga TV-nya remote-nya kejauhan juga jadi ngomong rada ini. Mau nanya, ini kan aku datangnya telat, mohon maaf. Ini materinya menarik banget karena kan emang bisnisku kan emang base-nya kan di digital online-nya di Instagram base. Terus ini emang dashboard-nya nih jauh lebih lengkap daripada yang aku pakai juga buat postingan-postingan aku gitu, metrik-metriknya gitu. Maksudnya ini ada yang standar yang aku punya kan ini kayaknya ini jauh lebih komprehensif. Kira-kira maksudnya ini nanti decknya ada yang bisa aku dapat atau gimana Mbak? Ya, Adi, ini yang kita present, ini semua ada loh di Instagram teman-teman. Di Instagrammu juga pasti ada gitu. Apalagi kalau Adi Instagramnya udah di switch ke bisnis kan, itu ada di semua ada. Soalnya paling kalau di bisnis kan aku biasanya kalau posting kan udah setting target nih. Bisa contoh kemarin ngambil ini aja deh, kan aku kemarin kan sempet yang postingan bisnis kita itu Mbak. Terus aku kan pengen nge-track siapa sih yang dari postinganku yang bisa register masuk ke jadi membernya si bisnis kita itu kan berarti kan harusnya kalau umpamanya dari apa by digital gitu kan ini ya ada kalau di website tuh dia kayak nanam kodenya gitu ya, apa sih meta code-nya gitu ya, meta Ada pixel gitu. ya. Iya. Nah, kalau di sini kalau kita nggak bisa lihat siapanya. Iya, halo. Kita nggak bisa lihat siapanya, tapi kita bisa tahu berapa yang klik, berapa klik linknya. Halo. Keputus. Nggak maksud aku tuh kayak mau coba itunya tuh kayak bingung gitu apa aku setting matriksnya itu salah gitu kan, maksudnya kan pilihannya biasanya kalau umpamanya lari kan aku biasanya semuanya by link into bio gitu kan, aku link into bio-nya itu kan pakai Linktree. Nah, Linktree itu kan paling Linktree pilihan apa loh kalau nggak website, kalau nggak WhatsApp-nya aku itu paling jatuhnya larinya ke postingan Instagramnya aku aja kan. Atau kemarin kalau yang bisnis kita itu kan ada Google Form-nya itu. Nah, aku tuh pengen cari tahu gimana caranya nge-tracking orang yang ngeklik postingan aku terus udah gitu masuk ke Google Form-nya yang aku taruh di Linktree aku, terus nanti larinya masuk ke website-nya Mbak Vika gitu. Iya, jadi gini, itu aku kalau rada kayak app-nya tuh bingung gitu. Iya. Gimana Mbak? Gini, kalau pakai Linktree, kan kita udah jelasin juga minggu lalu, pakai Linktree itu nanti bisa lihat performance-nya di Linktree-nya gitu. Linktree-nya ya. Iya, jadi klik link-link mana yang paling banyak diklik itu. Tapi kalau karena itu udah linknya banyak kan, tapi kalau hanya dari Instagram dia hanya
kasih tahu bahwa ini linknya diklik, Mana? link tree-nya diklik gitu. Tapi dia nggak bisa lebih dalam lagi. Itu kamu harus ke link tree-nya. Itu ya, Di. Oh, iya, iya. Iya, terus Oke, Mbak. pertanyaannya Adi untuk modul ini ada di website. Nanti Adi kan udah member, itu bisa Udah. akses. Iya. Oke, tembak mau Oke. penanggar. Iya. Oke. Canda. Makasih Adi. Sama-sama, Fik. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya, kalau misalnya nggak ada hari ini sampai sore ini sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dan semoga ini bisa bermanfaat dan silakan bermain-main dengan insight. Tidak menyeramkan dengan angka-angka tapi sangat menarik gitu ya. Jadi bisa tahu konten mana nih yang paling menghasilkan share dan yang lain-lainnya gitu. Nah, silakan coba dan silakan manfaatkan untuk create konten-konten untuk Instagram dalam berbisnis. Teman-teman, kita ketemu lagi nanti di Oktober. Oktober nanti follow aja akun bisnis kita, Instagram bisnis kita untuk lihat informasi-informasinya. Dan buat teman-teman yang sudah jadi anggota, masih ada kesempatan untuk kirim kirim produk-produknya, foto produk untuk di-upload gitu ya sampai akhir tahun gitu, kita perpanjang. Kemudian buat yang mau jadi anggota juga silakan kontak ke admin atau bisa klik link di bio. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Vena untuk sharingnya dan penjelasannya yang sangat bagus hari ini. Baik. Terima kasih Bu Vika dan semua partisipan yang join hari ini. Baik, oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima Vika. kasih. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Kita akhiri ya. Makasih Mbak Vika. Ya, makasih.